Lo lah iya. Kayak gitu Lu kok mah gampang kali. Sekarang kau bikin coba ORG. Bisa nggak anakbata.org gitu? Sekarang gini ada Mohon izin bentar. Enak Moderator, aja. mohon izin bentar. Mohon izin Pertanyaan bentar. saya Mohon belum izin bentar. dijawab. Ini contoh. Ini manuskrip ini. Ini manuskrip. Manuskrip ini data primer. itu bukan manuskrip. Lu kok bukan manuskrip? Lu ini loh. Manuskrip ini loh. Woi. Botol banget Mohon ya izin bentar. Allah. Moderator. Botol banget Moderator ini orang. izin. Moderator. Dari narasi dia sebelum 1923 itu berbeda. Dia tanya, Quran sekarang produksi 1924 di Mesir. Oke, sekarang saya tagih. Tolong tunjukkan produksi Quran 1924 di Mesir. Tunjukkan kepada saya. Yang mana? Quran yang menyatakan Quran 1924 di Mesir. Tunjukkan kepada saya. Dan tadi sudah saya bantah teman-teman ya, bahwasanya dia nggak paham bahasa Inggris sih, susah gitu loh. Saya sudah bilang, the modern Cairo edition nih, the modern Cairo edition prepared at Al Azhar ini di Mesir in the 1920 tahunan, 1920-an is based on one of the 7 readings permitted. Tuh, dia nggak paham bahasa Inggris. Gimana coba? Ini didasarkan dari 1 dari 7 ahruf atau 7 bacaan yang diizinkan, yang dibawakan oleh siapa? Hafiz bin Sulaiman. Hafiz. Jadi tetap pakai Hafiz. Quran Hafiz. Tuh, ini datanya ini. Ini nggak paham bahasa Inggris tuh susah, makanya belajar bahasa Inggris gitu loh. Biar kalau ada orang dijelasin tuh denger, paham gitu loh. Is based is based on honor of the 7 readings permitted by Ibnu Mujahid, that of Abu Bakar Asim tuh An Asim, as transmitted by Hafiz bin Sulaiman. Jelas. Apanya lagi? Tuh, ya kan? Masa harus diulang-ulang, gak paham-paham. Jadi gak ada yang berubah. Karena apa? Gak ada yang berubah karena apa? Karena didasarkan dari 1 dari bacaan 7 readings permit by Hafiz bin Sulaiman. Tuh, udah jelas. Oke, sekarang di pause dulu host. Pause dulu host. Saya akan buka data. Nih, kalau gak percaya, saya bukain ya. Dia mau main-main dengan Ardiansa. Dia gak tahu ya. Tunggu ya, aku buka dulu manuskrip. Sorry, ntar dulu. Mana ini? Al-Quran. Ini Mushaf Hafiz Qiraat Al-Quran. Oke. Nih, aku akan tunjukin. Tunggu dulu, jangan di dulu ya, teman-teman ya. Bahasa Arab nih. Bahasa Arab. Kita cek. Tunggu dulu, belum jangan dimainkan dulu. Tunggu dulu. Iya, Ya. agak pegel teman-teman. Peralatanku di rumah Ya. nih. Aku di toko, jadinya pegel nih gara-gara anak bata. Oh gitu. Bang Al Ayubi kayaknya digeser gini aja Bang Al Ayubi, nggak usah megangin Bang Al Ayubi. Disendenkan gini loh Bang Al Ayubi. Ininya kameranya. Jadi ini didekno nang tembok ini, sing ini juga didekno nang ini. Aku pakai HP ki. Iya, HP-nya disendekno tembok. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang ini diganjel. Oke ya. Ini ya teman-teman, saya buktikan ya. Di sini adalah Hafiz An Asim. Bentar. Hafiz An Asim ya. Kita cek ya. Kita cek di Al-Fatihah ayat 4 aja. Tar dulu, jangan dinyalain dulu. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Ini adalah Hafiz An Asim. Sama nggak dengan kita? Maliki Yaumiddin. Kita cek. Kita cek. Katanya beda kan? Dia bilang kan? Maliki Yaumiddin sama Quran. Quran.com. Tuh, Quran. Nih Quran. Quran.com. Sama. Nah, saya bisa buktikan nih.
Hafiz an Asim. Tuh kan? Bener nggak Ardiansyah? Nih kita cek ya. Hafiz an Asim. Tuh, bener. Bener. Nah, ya kan? Kalau nggak paham bahasa Inggris susah, oke? Ini sudah jelas bahwasanya ini adalah pencetakan di Kairo karena sebelumnya Islam belum mempunyai mesin cetak. Jadi pertama kali dicetak itu ada sama orang kafir. Begitu. Di Jerman nyetaknya. Jadi dicetak gitu loh. Tapi apakah berbeda? Oh, tidak. Sekarang saya tagih ke anak Batak. Tolong tunjukkan mushaf yang diproduksi di Mesir tahun 1924. Tunjukkan kepada saya ini ya, tunjukkan satu-satu dan jangan lari ke makom-makom Ibrahim. Ini adalah transmisi. Sekarang saya tanya, host tolong dimatiin. Sekarang saya tanya ganti. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya sekarang. Oke, dimatiin dulu host. Saya buka data, tunggu dulu. Tinggal 24 menit lagi. Oke. Di sini Codex Sinaiticus, pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya siapakah penulis Codex Sinaiticus ini kepada saya. Tunjukkan semua penulis Codex Sinaiticus ini, mulai dari penulis sampai dengan menyambung, dengerin, sampai menyambung ke Yesus. Silakan. Ya, waktu habis. Ini anak Batak dan juga Bang Ardiansyah. Biar topik kita tidak melebar kemana-mana, ya kan, tidak digoreng ke kiri dan juga tidak digoreng ke kanan. Saya usul, ada masukan dari saya, jangan jauh-jauh dari topik ataupun tema. Ya, temanya adalah transmisi dan validasi kitab suci. Oke, baik. Giliran anak Batak, waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Ya, tentang Codex Sinaiticus. Coba kalau kita lihat di dalam Injil Wahyu, berulang kali Tuhan Yesus memerintahkan untuk menulis dan tuliskanlah. Nah, Rasul Yohanes menuliskan. Rasul Yohanes menulis dan Rasul Yohanes memberitakan firman Tuhan ke Efesus dan membaptis banyak orang. Salah satu yang dibaptisnya yang terkenal adalah Santo Polikarpus. Santo Polikarpus lah yang dicatat dunia menjadi uskup Smyrna. Nah, Santo Polikarpus membaptis banyak orang. Salah satunya yang terkenal adalah Santo Irenaeus. Santo Irenaeus lah yang berbicara kepada bapak-bapak gereja, termasuk di dalamnya Hippolytus. Nah, itulah sanadnya secara turun-temurun ketika konsili Nikea, bahwa kitab suci itu sudah dikanon dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, bagaimana perjalanannya mulai dari tahun 25 Masehi sampai saat ini? Baik, sekarang aku jawab. Pemberitaan firman Tuhan itu sampai ke Jerman, yang dilakukan oleh Gereja Timur, yang dilakukan oleh Vatikan. Nah, di Jerman muncullah Protestan. Apa kitab suci yang diajarkan oleh Katolik di Jerman, itulah yang dipakai Protestan pada waktu itu. Nah, Katolik di Jerman memberitakan Injil ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Dan kami di Indonesia saat ini mengikuti kitab suci yang diturunkan atau sanadnya mulai dari zaman Katolik gereja mula-mula. Semoga kau paham. Sampai ke Hippolytus. Hippolytus menerimanya dari Santo Irenaeus. Santo Irenaeus menerimanya dari Santo Polikarpus. Santo Polikarpus menerimanya dari Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas. Ketika ada seorang penguasa yang bernama Theophilus. Memang sengaja Santo Lukas menuliskannya. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Jadi Santo Lukas yang menuliskannya. Sanadnya sudah kujelaskan tadi ya. Rasul Yohanes, Santo Polikarpus, Santo Irenaeus, Hippolytus dan bapak-bapak gereja 325 Masehi sampai kepada Indonesia. Jelas ya? Nah, sekarang aku kembali ke pertanyaanku tadi. Kau tidak punya literatur, kau ambil literatur kafir. Ini bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris kau bilang. Biasanya orang itu suka bahasa Arab, Arab, Arab. Nah, kau sekarang mengambil bahasa Inggris. Entah apa motivasimu, aku nggak tahu. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Apakah Arab Saudi tidak punya literasi? Aku juga nggak tahu ya. Karena kau tadi mengambil literasi kafir. Kan begitu, oke. Terserahlah. Aku hanya menanyakan kepadamu. Quran yang kau pakai sekarang itu produksi tahun 1924 di Mesir. Lalu kau mengatakan coba tunjukkan. Coba kau tunjukkan mushaf yang kau pegang sekarang. Itu produksi 1924 di Mesir. Itu sudah rahasia umum di universitas. Kalau itu dicetak 1924 di Mesir, itu udah rahasia umum di universitas. Bisa diketawain orang-orang yang makan sekolahan kau kalau kau tidak percaya itu. Mushaf standar yang dipakai umat Islam sekarang itu produksi 1924 di Mesir. Pertanyaan saya, mushaf apa yang dipakai 1923? Apakah simpel pertanyaan saya? Mushaf apa yang dipakai orang Islam tahun 1923? Simpel pertanyaan saya. Ketika seluruh ulama umat Islam di Indonesia percaya bahwa mushaf yang kau pakai sekarang itu produksi 1924. Pertanyaan saya, mushaf apa yang dipakai 1923? Simpel pertanyaan saya. Sangat simpel, mushaf apa yang dipakai orang Indonesia 1923? Bukan ngarang, aku bertanya. Gitu loh. Oke, 30 detik. Kau bilang tadi karena Islam belum punya mesin cetak. Oke lah. Anggaplah Islam itu umat terbelakang. Bagaimana mungkin tahun 1923 Islam belum punya mesin cetak? Kalau kau mengatakan tadi Quran itu dicetak di Jerman, coba kau tunjukkan Quran mana yang dicetak di Jerman. Kau sendiri loh yang ngomong Quran itu dicetak di Jerman. Coba kau tunjukkan Quran yang dicetak di Jerman. Bukan aku yang mengatakannya, ya dia yang bilang tadi. Waktu Silakan. habis. Dari tadi saya nunjukin data, tapi dia nggak ada sama sekali nunjukin data. Ini debat model apa ini? Saya pakai data, saya tunjukkan data. Dia sama sekali nggak pakai data, gitu loh. Kan waktunya yang ku sampaikan itu tadi semua data. Mohon izin bentar, mohon izin Tunggu. bentar. Mohon izin Host, bentar. tunggu host. Kalau tunggu. Ini apa namanya moderator? Saya dari tadi open cam data. Dia sama sekali nggak nunjukin data. Apa? Usahakan itu sudah sesuai data. Saya nggak mau. Saya maunya ditunjukkan datanya. Begini, Udah di otak. saya tengahi. Wih, nggak Bentar, boleh bentar. dong. Itu namanya ngarang asumsi. Lah, lanjut lah, nggak usah. Bentar. Lanjut. Saya tengahi ya. Saya tengahi bentar. Begini. Di komalnya Bang Ardian pasti banyak yang menonton. Dari mulut. Bentar anak bata. Di komalnya anak bata juga pasti banyak yang menonton. Dan Iya. di komalnya Al Ayubi ini kita mengedukasi penonton ya. Biar penonton yang menilai mana yang berbicara sesuai data dan mana yang tidak berbicara berdasarkan data gitu. Mana yang menampilkan data, yang mana yang tidak menampilkan data. Penonton pasti bisa menilai itu gitu. Oke, Bang Ardi bisa dilanjut? Saya lanjut. Oke, saya open cam dulu ya. Saya balik dulu kamera saya. Gini loh diskusi itu. Ya, saya ajari diskusi. Gini loh diskusi itu. Masa cuman di otak? Sudah jalanin. Masa cuman di otak? Apa ini? Yang saya tanyakan itu adalah siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Tunjukkan ke saya nih. Saya contohkan siapa penulis Al-Quran. Langsung saya jawab, penulis Al-Quran di sini adalah Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, Abu Zaid, Said bin Sabit. Kemudian diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Khotodah, Suba'ah, Yahya, Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kita cek Ubay bin Ka'ab ini siapa? Kita cek sekarang teman-teman. Ubay bin Ka'ab ini meninggal tahun 32 Hijriah.
Di sini jelas nama panggilannya Abu Al-Munsir. Dia nasabnya dari ini. Nah, ini loh yang saya mau. Tunjukkan kepada saya siapa-siapa sajakah dari Kodeks Sinaiticus itu penulisnya, kemudian biografi perawinya sampai kepada Yesus, transmisinya sampai kepada Yesus. Tunjukkan kepada saya. Ada tahun matinya, tuh tahun wafatnya. Kita cek Mu'adz bin Jabal. Ini nama panggilannya Abu Abdurrahman. Dia meninggal tahun 18 Hijriah. Tuh jelas. Kita cek lagi. Di sini Zaid bin Sabit. Tuh dia meninggal tahun 45 Hijriah. Kita cek lagi perawinya tadi ada siapa? Anas bin Malik. Dia meninggal 91 Hijriah. Loh, masuk akal? Masuk akal? Coba sekarang yang saya tanyakan kepada Anda, gitu loh. Tolong tunjukkan kepada saya bagan transmisinya. Ya bagan, saya minta bagan. Saya nggak mau kalau cuma cuap Santo Irenaeus ini di sini. Saya nggak mau itu. Saya maunya kayak gini. Tunjukkan, nah ini Kodeks Sinaiticus .org. Nah gini, tunjukkan sini. Tadi dia bilang katanya bahasa Inggris. Loh, memangnya kenapa, ada apa dengan bahasa Inggris yang saya gunakan? Bermasalah? Hah? Emangnya di Inggris nggak ada orang Islam? Yang bermasalah. Ini bisa saya buat bahasa Indonesia, bisa aja. Tapi ini kan data. Ya kan? Tadi dia tanya mushaf apa? Saya sudah jawab dari awal. Mushaf Utsmani, saya sudah jawab. Sama. Nih, saya tunjukkan mushafnya. Tuh. Sekarang tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya, ya. Papirusnya, dengerin ya. Saya minta papirusnya dari mulai Matius sampai Wahyu. Tunjukkan papirusnya kepada saya. Nah, ini papirusnya nih. Ini Quran ini. Ini pakai kulit binatang. Tuh, lengkap. Di sini ada ya, teman-teman ya. Di sini ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, tuh. Al-An'am, tuh. Di sini juga ini berapa halaman? 822 halaman. Tuh, udah jelas. Dan juga ini ditulis pada saat kapan. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Coba di mute dulu. Waktunya. Mohon izin. Kita cek sekarang. Saya menemukan papirus di sini. Ini papirus 1 yang ditulis oleh Matius. Nah, pertanyaan saya, Matius meninggal tahun berapa? Kok di sini ada 200 sampai 300? Woi, lihat sini. 200 sampai 300 tahun. Emangnya umurnya Matius berapa? 400 tahun. Ini Matius, ini Yohanes sekarang. Yohanes ini papirusnya nih, saya tunjukkan papirusnya. Ayo lihat sini. Nih, papirusnya. Ini papirus Yohanes yang cuma secuil gini kan. Nah, sekarang saya tanya, ini kenapa? Lihat sini. Lihat sini, hoi. Ini kenapa 500 sampai 600 Masehi? Ini yang nulis siapa? Yohanes 12. Gitu loh. Nah, ini siapa yang nulis? Kok sampai umurnya Yohanes 500-600 tahun? Nah, ini lagi papirus Lukas. Ini papirus ya. Lukas tuh. Lukas. Ini kenapa? Papirus Lukas kok 500 sampai 700 Masehi. Ini siapa yang nulis? Tunjukkan kepada saya. Ini papirus 1 sampai 50. Sekarang saya minta kepada Anda, tunjukkan papirusnya secara runtut dari mulai Matius sampai Wahyu. Saya hanya ke Perjanjian Baru ya. Hanya ke Perjanjian. Bahkan ya, di stop dulu host, saya buka data host. Tunggu ya. Bahkan di Ibrani ini sejarah.sabda.org. Nah, gini loh diskusi itu. Tunjukkan. Masa cuma modal congor. Ini Ibrani, siapa penulisnya? Tidak disebutkan Ibrani. Nah, kita ke Perjanjian Lama. Penulisnya hakim-hakim siapa? Tidak diketahui. Tuh, ini di sini Rut, kitab Samuel. Kita perut dulu. Rut penulisnya siapa? Tidak diketahui. Lihat sini, biar pinter. Nah, tuh. Di sini ada 1 Samuel. 1 Samuel. Siapa penulisnya? Tidak diketahui. Nah, kita ke 2 Samuel. Siapa penulisnya 2 Samuel? Tidak dikenal. Nah, kita ke Ayub sekarang. Ayub. Siapa penulisnya Ayub? Tidak dikenal. Ini apa ini? Tunjukkan kepada saya. Siapa penulisnya ini semua? Jangan modal congor. Data gitu loh. Waktu habis Bang Ardi. Oke, gantian ya. Baik. Bentar Bang Oke. anak Batak bentar ya. Itu data diambil dari mana Bang Ardi?
Artikel Yang ada mana? semua artikel ada di internet itu. Tunggu. Diam dulu. Aku tak tanya dulu. kamu. Ini moderator Aku ini. tak tanya kamu. Moderator tanya saya. Aku Diam tanya dulu. Bang Ardi ini. Itu datanya diambil dari mana Bang Ardi? Sumbernya Dari mana? sejak ini apa sih? Apa sih? Sabar. Saya yang ditanya, sabar. Anak Batak diam. Aku tanya. Giliranku dong Tanya, sekarang. Iya, sabar. Kok nggak Saya sabar? sebagai moderator berhak dong bertanya. Itu sumbernya dari mana Bang Ardi? Dari Yayasan Lembaga Sabda yang dibawahi oleh LAI. Selesai. Nah, sumbernya jelas ya anak Batak. Sumbernya yang ditampilkan oleh Bang Ardian itu sumbernya bukan sumber ecek-ecek ya, bukan dari sumber Islam ya. Oke, sekarang giliran anak Batak 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik. Ya, penulisnya tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui penulisnya? Karena adanya kejadian yang terjadi akibat nubuatan Yesus di dalam Matius 24 ayat 26. Apa itu di dalam Matius 24-26? Orang Kristen akan mengalami siksaan berat. Nah, pada saat itu kedatangan si antikristus itu banyak orang-orang yang menjadi martir. Gitu ya. Contoh, ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, maka dia menjadi martir. Dia dibunuh dan menjadi martir. Nah, demikian juga dengan Rasul Yohanes. Jadi kenapa penulisnya tidak diketahui? Karena banyak yang menjadi martir. Nah, apakah ketika kita menemukan satu manuskrip, bisakah kita menggunakannya sebagai kitab suci? Kodeks Sinaitik. Kita menemukan manuskrip. Manuskrip itu yang kita temukan dan itu dijadikan kitab suci. Makanya penulisnya tidak diketahui. Karena yang penting adalah manuskrip yang ditemukan ini. Bukan soal siapa penulisnya. Nah, siapa penulisnya tentu saja kita akan ketahui dari ayat Alkitab itu. Contoh Rasul Yohanes. Ketika ditemukan satu manuskrip Injil Yohanes. Nah, kita menemukan di dalam Injil manuskrip ini. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Ya tentu saja Rasul Yohanes lah yang menulisnya. Sesuai dengan yang ada di manuskrip itu. Paham ya? Dan sudah aku katakan tadi. Seluruh data yang kau buka itu artikel. Semua bisa mengakses itu di internet. Semua bisa mengakses itu. Hanya artikel itu. Entah di Wikipedia, entah di blog yang lain, itu bisa diakses anak TK bahkan, gitu ya, itu bisa diakses anak TK karena itu ada di internet. Nah, tetapi validasi yang saya sampaikan adalah Al-Quran yang dipakai orang Islam sekarang itu produksi tahun 1924 di Mesir. Bagaimana mungkin aku berbohong, wajahku kelihatan, bisa ditangkap polisi aku besok. Bisa ditangkap polisi aku besok kalau aku berbohong. Al-Quran yang dipakai kau mengatakan tadi, karena umat Islam baru memiliki mesin cetak itu tahun 1920 kau bilang tadi kan. Sebelumnya dicetak di Jerman. Coba kau tunjukkan Al-Quran yang dicetak di Jerman. Gitu loh. Jadi jangan kita klaim segala sesuatu itu dari awal, tapi kita tidak bisa buktikan. Dari tadi tidak bisa kau jawab. Simpel pertanyaanku. Quran yang dipakai orang Islam sekarang itu Quran versi Utsmani yang dicetak di Mesir 1924. Pertanyaan saya, Al-Quran apa yang dipakai, Mushaf apa yang dipakai 1923? Simpel pertanyaan saya. Gitu ya, simpel pertanyaan saya kawan-kawan. Kalau Alkitab, aku sudah katakan tadi, Konsili Nikea 325, Alkitab itu sudah selesai di kanon. Konsili Nikea atas perintah dari awalnya perintah dari 70 tua-tua Yahudi, itulah yang dikenal dengan Septuaginta yang mengkanon perjanjian lama. Kan begitu. Atas perintah Theophilus dikumpulkanlah buku-buku untuk perjanjian baru. Kan sudah kubacakan tadi dalilnya. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Itulah sanad Kristen. Tidak terbantahkan itu. Nah, pertanyaan saya itu tolong kau jawab dulu.
Al-Quran yang dipakai orang Islam sekarang itu produksi 1924 di Mesir. Pertanyaan saya, mushaf apa yang dipakai 1923? Simpel, dari tadi nggak kau jawab. Lalu kau mengatakan Quran itu dicetak di Jerman karena pada tahun 1924 lah orang Islam punya mesin cetak. Coba kau tunjukkan Quran yang dicetak di Jerman itu, apakah sama? Gitu loh. Kan simpel kan? Saya kira kita harus, debatnya harus tepat sasaran lah. Harus tepat sasaran lah kita debatnya. Ya saya ulangi lagi, Al-Quran yang dipakai orang Islam sekarang adalah produksi tahun 1924. Pertanyaan saya sangat simpel. Al-Quran apa yang dipakai 1923? Mushaf apa yang dipakai 1923? Sangat simpel. Silakan kau jawab. Ya, waktu habis. Mungkin begini ya, sebentar ya Bang Ardi. Pada saat Bang Ardi berbicara, ya, Bang Ardi melengkapi dengan data. Dan saya berharap pada saat anak Batak berbicara nanti nih, habis Bang Ardi ini, anak Batak ini juga menampilkan data gitu ya. Biar imbang, biar apa ya? Biar penonton itu teredukasi gitu. Biar apa ya? Biar tidak terkesan ngibul gitu anak Batak ya. Oke. Sehabis Bang Ardi, anak Batak berbicara, silahkan sekalian menampilkan data gitu ya. Ini waktu saya ya. Saya dari tadi pakai data. Dia cuma congor doang yang gede. Nah, jadi saya ini merasa, saya pikir nggak imbang gitu loh debatnya. Punya saya nge-lag ini. Iya, saya pikir nggak imbang saya gitu loh. nge-lag ini. Iya, coba silakan Bang Alayubi, silakan. Udah bisa sekarang. Oke. Aduh. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, ya kan? Tolong tunjukkan kepada saya, berupa data. Hidupkan Bang. Tunggu dulu Itu waktunya. udah. Tunjukkan saya berupa data nih ya. Gue balik nih data. Ntar dulu. Host, matiin dulu. Aduh, saya nggak bisa kalau diskusi nggak pakai data, bro. Ini loh, tunjukkan nih. Ini data. Pada zaman Nabi, Al-Quran dihimpun, ditulis dan dihafal oleh 4 orang. Namanya siapa? Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Sabit. Loh, jelas ini data. Sekarang saya minta datanya. Kodeks Sinaiticus itu siapa yang nulis? Gitu loh. Itu baru Kodeks Sinaiticus. Sekarang saya lari ke Kodeks Vatikanus. Saya tambahin ya beban Anda ya, beban hidup Anda. Saya tambahin ini. Sekarang saya ke Kodeks Vatikanus. Di Kodeks Vatikanus, di sini tertulis scribe A wrote. Penulis A menulis, scribe B wrote, penulis B menulis. Siapa ini? Siapa yang nulis? Nih ya. Ini kodeks Vatikanus ya teman-teman ya. Ntar dulu ya. Kodeks Vatikanus. Oke, ini kodeksnya. Saya buka kodeksnya. Katanya, Wikipedia. Nah, nih Vatikanus. Manuskrip Digital Vatikanus Library, manuskrip ya. Kita cek gini. Tuh. Manuskrip ya. Aku buka dulu ya, ntar dulu. Dimatiin dulu, Os. Ntar dulu, Os. Oke. Sabar ya teman-teman yang di bawah. Nah, nih. Tangan saya pegel nih ya. Ya, siap. Nih, manuskrip. Nah, yang saya minta itu tunjukkan siapa penulisnya. Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, siapa yang nulis? Tunjukkan kayak saya gini loh. Woi, pakai data ini loh. Al-Quran dihimpun pula, ditulis dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Abu Zaid dan Zaid bin Sabit. Jelas gitu loh. Mana dalilnya? Sahih Bukhari nomor 3526. Kita lihat sanadnya. Sanadnya bagus sekali. Jelas sanadnya. Nah, sekarang saya minta ini. Gitu loh. Ini ya, dari Anas, ya begini, saya Bukhari telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basyar. Kita buka Muhammad bin Basyar. Nih, kita klik
Ada tahun hidupnya, tahun meninggalnya 252 Hijriah. Kita cek juga di sini. Telah bercerita kepada kami Yahya. Kita cek Yahya. Yahya bin Said bin Faruk. Meninggalnya 198 Hijriah. Kita cek lagi. Di sini ada Syub'ah. Syub'ah kita cek. Nah, Syub'ah 160 Hijriah. Ini kita berbicara mengenai transmisi, bro. Kok malah lari kemana-mana itu loh. Ini transmisi yang kita bahas dan validasi. Kok malah lari ke Quran percetakan? Ini sebenarnya nggak nyambung. Itu sudah kritik teks itu nanti. Bedakan antara transmisi dan validasi kitab suci dengan kritik teks kitab suci. Oi. Wah, nggak paham bahasa Indonesia ini kayaknya. Aduh. Ini data ini. Ini data semua yang saya punya ini data. Tuh. Sekarang saya tanya di sini, jawab pertanyaan saya. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus? 1. Tunjukkan datanya. Kedua, siapa penulis Kodeks Vatikanus? 2. Ini masih 2. Pertanyaan ketiga. Di mute dulu, Os. Di mute dulu, Os. Paus. Ya. Sorry, di pause. Di pause. Ya. Oke, ntar aku buka data dulu. Agak lemot ini. Nah, di sini ada Kodeks Bezae dari University of Cambridge. Nah ini, ya kan? .uk, University of Cambridge. Saya tanya, siapa penulis Kodeks Bezae? Nah, pertanyaan saya, siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Siapa penulis Kodeks Vatikanus? Siapa penulis Kodeks Bezae? Siapa penulis Kodeks Bombiensis? Apalagi? Nih ya, tar dulu, saya buka. Siapa penulis Kodeks Eframi? Siapa penulis Kodeks Alexandrianus? Siapa penulis Kodeks Washingtonianus? Ada 8 pertanyaan, saya jawab. Ya. Nah, siapa penulis Kodeks Sinaiticus? 1, 2. Siapa penulis Kodeks Vatikanus? 3. Siapa penulis Kodeks Bezae? 4. Siapa penulis Kodeks Eframi? Rescriptus? 5. Siapa penulis Kodeks Alexandrianus? 6. Siapa penulis Kodeks Washingtonianus? 6 ya. 7. Siapa penulis Kodeks Aleppo? Dan 8. Siapa penulis Kodeks Mount Sinai Arabic 151? Jawab. Ayo, saya butuh penulisnya, nama penulisnya. Jawab. Ya. Jadi kalau cuman modal congor itu nggak cocok lawan Ardiansa. Ini loh yang diminta penonton di bawah itu. Data gitu loh. Ini dari Universitas of Cambridge. Data ini. Kok gimana ini? Jangan kemana-mana. Jawab siapa penulis. Dicatat nggak kira-kira sama anak Batak? Sekarang coba. Dicatat nggak pertanyaan saya? Udah. Dicatat nggak? Pinter. Dicatat gitu ya. Ingat, dicatat. Waktu habis. Silakan. Oke. Baik, coba sekarang. Anak Batak. Bentar, Ya, Abang. bentar. Biar kembalikan dulu kameranya. Biar kembalikan dulu kameranya ya. Oke. Jadi yang kau bawa itu bukan data. Yang kau bawa itu bukan data. Itu cuma artikel dari internet. Semua bisa bahas itu. Sebentar kau sebentar. Selulah. Cepat ya dulu ya. Itu jelas loh. Sumbernya itu jelas kawan. Sebentar. Gimana cara membalikan kamera? Gini aja bikinnya. Jangan, nggak bisa dibalik kameranya. Kameranya itu diputar kameranya. Sebentar ya. Itu cuma artikel. Malu-maluin artikel. Ada data primernya kok artikel. Orang dari artikel itu dari blog. Gampang kali. Ini data primer ini, bro. Gimana sih? Udah kau diam aja dulu. Ini primer ini. Ya, kau diam aja dulu. Artikel katanya. Dengarkan dulu, kau diam aja dulu. Siapa yang kayak mana cara membuka kamera? Gini bisa dong. Masa nggak bisa gini? Saya takut dibilang data artikel. Gimana sih? Bisa itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu loh ada. Dengerin, ada titik 3 di situ, pojok kanan bawah. Titik 3. Oke. Nah, di situ ada tulisan putar kamera. Oke, udah ini udah ada. Makasih ya. Pinter gitu loh, kadang. Udah. Mana? Belum. Video putar kamera. Kucluk.
Sabar dong, jangan marah-marah lah. Teman-teman, Nah, gitu, teman-teman oke. sabar ya yang di bawah ya. Saya ini Yang berusaha di tengah-tengah loh. Saya berusaha tidak memihak loh teman-teman ya. Ya, sebentar, Ini saya nggak apa-apa. pegel teman-teman. Dengarkan aja dulu. Tenang. Ya, ini aku buka datanya ya. Jadi yang kau tunjukkan itu mainkan waktunya. Bentar. Sudah dimulai. Ya. Oke. Oke, jadi yang kau tunjukkan itu hanya mainan anak TK. Itu kau ambil dari artikel-artikel yang ada di internet. Gampang sekali. Ini nih University of Birmingham. Kau bisa baca di sini semua. Itu mainan anak TK, membuka-buka dari internet, gitu ya. Nah, contoh nih lagi nih. Sebentar ya. Muslim harus tahu Quran direvisi di Kairo tahun 1924. Ini sumbernya dari internet, tidak bisa dipercaya itu, bro. Nggak bisa dipercaya itu. Lalu kau membuka tadi, mana tadi yang kau buka itu? Yang kau buka itu ku buka juga di sini. Ini. Mana tadi ya? Tentang Al-Quran itu. Nah ini. Jejak dan otoritas pencetakan mushaf. Ini mainan anak TK kalau cuma membuka-buka di internet gitu loh. Paham kau ya? Nah sekarang aku akan menjawab. Coba matikan dulu waktunya. Nah coba matikan dulu. Dengarkan ini. Matikan dulu waktunya. Matikan dulu bang waktunya bang. Biar aku baguskan dulu posisi. Sudah mati. Oke. Udah? Ya. Enggak, ini debatnya, enggak apa-apa. Ini berdebatnya, bukan bahas Islam monolog. Ini berdebatnya. Ya. Oke ya, coba matikan dulu waktunya. Nah, Sudah? yang kau buka itu tadi, itu artikel dari internet, itu mainan anak SD, tinggal ketik-ketik, sudah. Nah, lalu siapa penulis Codex Sinaiticus? Kodek itu yang ditemukan. Sudah ditemukanlah kodek ini. Lalu di dalam kodek ini dibaca dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Kan di situ dikatakan yang menulisnya Rasul Yohanes di dalam kodek ini. Nah, kodek inilah yang digunakan sebagai manuskrip. Paham tidak? Contoh nih, kau temukan satu kertas. Kau temukan satu kertas di jalan. Ngapain kau cari lagi siapa penulisnya? Kalau di dalam kertas itu sudah diberitahu siapa yang nulis. Paham kau tidak? Nah, contoh kutunjukkan sama kau di dalam Lukas. Ditemukanlah satu kodeks. Nah, kodeks ini tertulis demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Ngapain kau cari lagi siapa penulisnya? Orang udah tertulis di situ Lukas. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Udah tertulis di kodeks itu. Siapa penulisnya? Ngapain dicari lagi? Contoh nih, kubukakan lagi sama kau. Gini ya, kubukakan lagi sama kau. Ini. Inilah ditemukanlah satu kodeks, ditemukanlah satu manuskrip. Sudah? Nah, tertulislah di manuskrip ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan. Bentar, anak bentar, saya potong dulu, Bang. Dengarkan dulu. Enggak, Ya. gini loh. Aku tadi kan minta kalau kamu ngomong menjelaskan, tolong dong penulis Vatikanus, penulis Kodeks Vatikanus ini namanya ini. Itu yang dimaksud oleh Bang Ardi gitu loh. Itu yang aku jelaskan. Untuk di dalam kodeks itu sudah diberitahu siapa yang menulis. Contoh ya. Ditemukanlah satu manuskrip, dibacalah manuskrip ini. Nah, inilah bacaan manuskrip itu. Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba. Bentar. Dengarkan dulu dong. Ini Dengarkan dulu. gimana ini Bang Ardi? Apakah mau dilanjut atau gimana? Biar penonton yang di bawah yang menilai. Udah biar aja. Oke. Bang anak Batak ya bentar. Saya cuma mengatur agar supaya diskusi ini berjalan lancar biar tidak saling tuduh gitu loh. Oke, saya serahkan atau kita serahkan kepada penonton yang menyimak biar penonton yang menilai ya. Oke, lanjut anak Batak. Contoh nih, ditemukan satu manuskrip. Nah, manuskrip itu tertulis begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Allah.
itu ya, dari Yohanes kepada jemaat yang di Asia Kecil, dan tuliskanlah penglihatan Yohanes di dalam Pulau Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dari ketekunan menantikan Yesus. Nah, kalau sudah tertulis demikian, ngapain kita cari lagi siapa yang menulis? Ya Yohanes, karena tertulis di manuskrip itu, aku Yohanes. Ya Rasul Yohanes yang menulis, karena ditemukan di tulisan itu. Apa yang perlu dipersoalkan? Tidak ada. Manuskrip inilah yang memberitahukan siapa penulisnya. Paham tidak? Karena di dalam manuskrip ini diberitahukan siapa yang nulis. Penulis Injil Yohanes, ya Rasul Yohanes. Penulis Injil Matius, ya Rasul Matius. Penulis Injil Lukas, ya Santo Lukas. Penulis Injil Markus, ya Santo Markus. Contoh, kau temukan surat, kau temukan satu surat di jalan, sudah, mau siapapun yang menulisnya, mau siapapun yang mengirimnya, kalau di dalam surat itu dikatakan dari saya anak Batak, ya berarti saya yang menulis, gitu loh. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya, gitu ya, kembali ke pertanyaan saya. Apa Quran yang dipakai orang Islam tahun 1923? Karena mushaf yang dipakai Islam sekarang itu adalah produksi 1924. Pertanyaan saya setiap berdebat cuma satu. Ya, setiap saya berdebat, pertanyaan saya itu cuma satu, tapi belum pernah dijawab. Quran yang dipakai orang Islam sekarang adalah produksi 1924 di Mesir. Pertanyaan saya sangat simpel. Mushaf apa yang dipakai di Indonesia 1923? Simpel pertanyaan saya. Simpel, tolong kau jawab. Sangat simpel pertanyaan saya. Silakan. Ya, waktu habis. Saya nggak tahu ya, apakah yang ditanya oleh Saya maunya anak Batak TikTok. ini nyambung. Saya maunya TikTok aja, sesuai biar topik bisa apa enggak langsung gitu ya. tanya. Saya maunya TikTok aja, biar bisa tanya langsung. Gimana? Berani nggak? Tapi ini bagiannya ini sekarang, bagiannya Bang Ardi nih 5 menit. Ya, nggak apa-apa. Saya buat Nggak TikTok. apa-apa. Berani Oke, nggak oke, anak kita Batak? Saya biar langsung bisa langsung tanya, TikTok ya. gitu loh. Ya, tapi Nah, jangan kan modal. ada 2 sesi. Sesi pertama, sesi pakai timer. Sesi kedua TikTok, kan gitu. Adil kan? Ya, oke. Berapa lama Oke. ini? Berapa lama? Ya terserah secapeknya. Kan saya bilang sampai lusa pun aku bilang. Nggak ada masalah, kan gitu kan. Oke, bentar aku buka data ya. Alhamdulillah, Ntar dulu. tanganku nggak pegel lagi nih kan. 2241. Oke, ntar dulu. Oke, ntar dulu aku buka dulu. Bukhari 2241. Bukhari 2241. Oke. Oke ya. Saya buka open cam, saya balik kamera. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya Quran 1923 dan 1924 itu nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanyalah dia dicetak gitu aja, kan gitu kan. Nah, sudah saya jawab dari tadi sebenarnya, tapi dia nggak paham. Di sini saya sebutkan lagi ya, teman-teman. Ya, tidak ada Di yang sini kau jawab. tunggu dulu, gantian dulu, tunggu dulu, diem dulu. Waktu saya, iya TikTok, tapi kan saya akan ngomong dulu. Nah, ya. Tadi anak Batak bilang, oh ini kan blog artikel. Kalau artikel itu ini blogspot.com. Nah ini baru nggak bisa dipercaya. Contoh, nih Heriansyah Harahap 92 keren abis .blogspot.com. Nah ini nggak bisa dipercaya. Tapi ini data yang saya bawa semuanya adalah .org. Anak Batak tahu nggak .org itu apa? Coba aku tanya dulu, .org itu apa? Jawab. Ke intinya saja. Oh kok sudah jawab dulu, tahu nggak? Sekarang gini. Tahu nggak .org? Loh, Itu baru jawab dulu. .org ini apa? Jawab dulu. .org ini apa?
Itu blogspot. Ngarang aja blogspot itu ini, woi. Ini blogspot. Ah, parah ini. Kau diketawain anak IT lo. Gampang sekali, Ardi. Kau diketawain anak IT. Ini blogspot kalau ini. Kalau ini blogspot.com. Kalau ini .org. .org itu adalah organization gitu loh. Ini nggak enak. Kalau menang Nah, ya, suara makanya dengerin dulu. Saya sudah jawab tadi. The Modern of Cairo Edition prepared at Al-Azhar in the 1920. Nih dengerin, 1920. gampang. Coba gini deh. Coba kau dengarkan aku sebentar. Loh, kok lari? Wong ini belum dijawab pertanyaan saya satupun, nggak ada yang kamu jawab. Coba. Biaya website itu hanya $100. Hanya 100 US dollar. Kita bisa bikin website. Gampang kali. Ya kau bikin aja website. Bisa nggak kira-kira .org? Data dari situ tidak Wah, parah ini anak Batak, nggak paham. Kalau bikin blogspot ini nggak usah, ini gampang ini. Saja dulu kau jawab saja. Pertanyaan Ini sudah saya jawab. Ya makanya dengerin dulu. Modern Cairo of Edition. Diem dulu. Lo kok kesurupan. Lo ini aku jawab ini. Ngomong nggak bisa. Kalau pakai kok. Ini aku jawab ini. Aku jawab. Itu dari website. Ini memang website tapi ORG. IslamicAwareness.org gitu loh. Itu websitenya dibikin atau enggak? Gitu loh, itu dibikin. Tapi organisasi ini. Ini organisasi, bro. Coba aku tanya sama kau, apakah anak SD bisa mengakses itu? Loh, kalau dikasih tahu linknya ya bisa. Nah, tapi pertanyaannya apakah anak SD bisa bikin ini? Bisa nggak anak SD bikin ini? Coba saya mau tanya. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Bisa nggak anak SD bikin ini? Mengaksesnya bisa. Bisa. Enggak, saya tanya bikinnya. Bikinnya bisa nggak anak SD bikin ini? Yang bikinnya itu adalah profesor-profesor dibikinnya lah iya. Lo lah iya. Kayak gitu. Lu kok gampang kali. Sekarang kau bikin coba ORG. Bisa nggak anak bata.org gitu? Mohon izin bentar. Enak aja. Mohon izin bentar. Pertanyaan saya belum dijawab. Ini contoh. Ini manuskrip ini. Ini manuskrip. Manuskrip ini data primer. Itu bukan manuskrip. Lu kok bukan manuskrip? Lu ini loh. Manuskrip ini loh. Woi. Botol banget ya Allah. Botol banget ini orang. Moderator izin. Silakan moderator. Moderator izin dulu. Oh, ini tulisannya manuskrip ini loh. Moderator izin dulu. Moderator izin ngomong dulu. Moderator izin ngomong dulu. Oh, udah jelas manuskrip ini dibilang artikel. Moderator izin ngomong dulu anak Batak. Silakan moderator. Bentar. Silakan moderator. Baik. Diam dulu anak Batak. Moderator izin ngomong. Kurasa kita Moderator izin ngomong. Moderator izin ngomong. Enggak ada datanya, gua akhiri aja. Santai. Moderator izin ngomong dulu. Aduh, ya bentar gini. Saya rasa diskusi ini kita sudahi saja karena anak Batak tidak tahu apa-apa ternyata ya. Teman-teman. Bukan framing, data-data kau tahu lah itu valid itu loh. Itu data-datanya valid. Seluruh Indonesia manuskrip. Ya sudahlah. Manuskrip. Ini manuskrip Vatikanus ini, woi botol. Ini manuskrip. Itu website. Ini nggak bakal nyambung ini kalau diterusin teman-teman. Nggak nyambung ini. Ini nggak nyambung anak Batak ini. Iya. Karena gini data ditolak. Saya pikir kita sudahi sajalah diskusinya ya. Ya memang manuskrip ini. Kalau begini ini bertengkar, ini bukan diskusi ini namanya. Ya sudah anak Batak kita sudahi sajalah. Mungkin lain nggak kali ada begini, datanya anak kok Batak. mau ngocongor doang. Bisa kau jawab dari tadi. Apa Mungkin udah lain saya kali. jawab? Udah saya Kali jawab. begini anak Batak. Lain kali anak Batak sebelum berdiskusi siapkan dulu datanya gitu ya.
Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Buktinya pakai Loh, timer. hadis ini hadis. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah oleh kalian yang muda. Ini hadis, oi. Dari tadi bukan kau jawab. Dari tadi Loh, enggak ini saya jawab hadis. Nah, kita cek sekarang apakah berbeda. Ternyata di Kairo ini, edition Kairo itu diambil based on one of the 7 reading, diambil dari 7 huruf. Oleh siapa? Oleh Imam Hafiz bin siapa? Bin Asim, An Asim. Udah jelas. Kalau enggak pakai timer, kalah aja. Kalau menang congor buat apa? Kalau kau pakai timer, aku nggak bisa nyekak kamu. Kalau pakai timer, aku nggak bisa nyekak kamu. Nah, itu Kalau dia. kamu tak, aku sekak gini. Kalau kamu aku sekak gini, kamu nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa nggak bisa jawab? Bikin timer ya. Bikin timer. Nah sekarang coba kasih tahu saya siapa penulis Kodeks Sinaiticus. Coba kasih tahu saya. Enggak, jawab dulu, jawab. Siapa penulis Kodeks Sinaiticus? Jawab. Kan udah diumumkan. Jawab. Enggak bisa. Jawab penulis Kodeks Sinaiticus siapa? Kodeks Sinaiticus penulisnya siapa? Yang ditulis di dalam manuskrip itu penulisnya. Saya tanya yang Sinaiticus. Nah, gini, kau tahu nggak arti manuskrip? Loh, oke, sekarang saya tanya, Alkitab Sabda ini LAI ini diambil dari mana? Diambil dari mana? Enggak, diambil dari manuskrip mana? Saya tanya, jawab, diambil dari manuskrip mana? Udah menang aja lah. Enggak dijawab, diambil dari manuskrip mana? Udah Loh, kau menang. diambil dari manuskrip mana? Jawab dulu, diambil dari manuskrip mana? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Diambil dari mana? Kabur dia, mau kabur dia. Ini diambil dari manuskrip mana? Enggak, aku tanya, diambil dari manuskrip mana? Bibelmu itu loh, diambil dari manuskrip mana? Kalau nggak pakai timer, aku nggak mau. Dijawab, ini diambil dari manuskrip mana? Dijawab. Enggak, jawab dulu, diambil dari manuskrip mana? Bagaimana aku menjawab kalau kau ngomong? Ya, silakan jawab. Diambil dari manuskrip mana? Jawab. Oke, baik. Nah, ditemukan satu manuskrip. Di manuskrip ini ditulis siapa penulisnya. Ya, yang menulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes. Ini loh, Alkitab ini loh. Udah menang aja lah kau. Menang aja kau Loh, sudah. Alkitab Sabda ini loh. Kau menang aja. Iya, Bibelmu itu loh ditulis dari manuskrip mana? Diambil dari manuskrip mana? Ya Loh, sudah, ditanya kok kau menang. Jangan pasrah gitu dong, Ini anak gimana nih? bapak. Jangan pasrah gitu yuk. Saya tanya. Boya menjawab pakai data gitu Dijawab. loh. bisa karena LAI, dengerin ya, Bible LAI yang kamu punya diambil dari manuskrip mana? bagaimana cara membubarkan pertemuan kita ini? Gitu aja. Diambil dari manuskrip mana? Jawab dulu. Bible LAI, belum, nggak bisa jawab dia. Ya sudahlah, Nggak ya tahu sudah. jawab dia. Kita sudahi karena saya rasa nggak bakal nyambung ini memang. Iya, ditanya ini loh, diambil dari manuskrip mana? Pakai timer tadi kau nyerah. Enggak, jawab dulu, diambil dari manuskrip mana? Kalau pakai timer kau bisa ngeles gitu loh. Kalau gini nggak bisa ngeles kamu. Oke, aku bisa menjawab ya. Jawab, dari manuskrip mana? Jawab. Oke, baik. Yang menulisnya Rasul Yohanes. Loh, ditanya manuskrip mana kok? Aduh, ditanya dari manuskrip mana kok Rasul Yohanes? Aduh. Sudah Ya, kau menang. Paham dia. Kita sudahi saja lah biar gak otot-ototan ya anak bapak berarti kita sudahi saja lah karena gini kita kembalikan kepada penonton ya, siapa yang bawa data dan siapa yang tidak bawa data. Tentu penonton yang lebih paham ya. Saya tanya, Bible yang kamu punya sekarang di tanganmu, kabur. Aduh. Aduh, Bang Alayubi mending keluar dari sini Aku terus. di toko ini, nggak ada peralatan aku, makanya pegel tanganku. Makasih loh, mohon maaf loh Bang Alayubi. Bang Alayubi keluar dari sini masuk ke room saya ya, masuk ya.
Oh ya, oke. Keluar dari sini. Live dulu ya. Ya. ditanya dari manuskrip mana? Apa Rasul Yohanes jawabnya? Nanti dia nggak paham manuskrip. Dia nggak paham manuskrip. Aduh. Dia nggak paham Textus Receptus. Dia nggak paham Novum Testamentum. Dia nggak paham itu. Iya. Aduh ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman yang lain silakan naik kalau mau naik. Ini aku terima ya. Nah, mana ini? Gimana cara naikin?